Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan pertemuan pelajaran pada kali ini. Selanjutnya, tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan perekonomian. Materi yang akan dipelajari: 1. Sumber daya ekonomi masyarakat Arab sebelum adanya Islam, yang diantaranya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perdagangan; kedua, pertanian; ketiga, industri; keempat, peperangan dan invasi. Selanjutnya, kedua, metode Rasulullah dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi. Ketiga, kebijakan Rasulullah dalam mempersiapkan tenaga kerja pemuda. Yang pertama, perdagangan. Rasulullah Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masyarakat komunitas pebisnis. Penduduk Mekah terdiri dari para pedagang yang dapat dikatakan terkaya di semenanjung Arab. Suku Quraisy sebagai kelompok saudagar kaya memiliki barang dagangan terbanyak di antara kabilah suku-suku Arab. Kondisi dan aktivitas perdagangan disebut dalam Quran Surat Quraisy ayat 1-4, yang artinya kebiasaan suku Quraisy berpergian melakukan aktivitas perdagangan pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Baitullah yang telah memberi mereka makan sehingga bebas dari kelaparan dan memberikan karunia kebebasan dari rasa takut. Sebagai para saudagar kaya, pastilah mereka suku Quraisy secara umum tidak kekurangan makanan. Hal demikianlah karena mereka mendapatkan karunia rasa aman, selamat dari gangguan para kelompok yang melakukan kegiatannya di sepanjang perjalanan kabilah dagang mereka, baik pada jalur perjalanan ke Yaman maupun ke Syam. Disebabkan mereka ditakdirkan Allah terlahir di sekitar Baitullah, sehingga para penduduk di seluruh semenanjung Jazirah Arab segan dan tidak berani mengganggu keamanan perjalanan kabilah dagang Quraisy. Sebab setiap tahun mereka berkepentingan untuk melakukan haji ke Mekah. Dengan demikian, perdagangan yang dilakukan bangsa Quraisy diuntungkan oleh kondisi tersebut, sehingga selalu mendapatkan keuntungan yang tidak pernah dirampok oleh para penjahat sepanjang perjalanan dagang mereka. Dalam perjalanan dagang kedua arah tersebut, suku Quraisy mengekspor barang utama seperti kulit, minyak wangi, dan kurma, dan mengimpor minyak goreng dan rempah-rempah lainnya. Perdagangan mereka menciptakan surplus yang signifikan dalam bentuk emas dan perak. Surplus tersebut berupa uang dinar emas dan dirham perak Persia. Penduduk Mekah telah mengenal semua bentuk koin emas dan perak yang lazim digunakan pada masa itu. Dengan demikian, mereka telah menggunakan mata uang dinar Romawi dan dirham Persia. Dan yang penting, diketahui bahwa mereka tidak memperjualbelikan uang tersebut kecuali sebagai barang berharga dan bukan sebagai uang. Selanjutnya, aktivitas perdagangan suku Quraisy sangat terkenal, khususnya dalam perdagangan dengan Syam, Yaman, dan Irak. Untuk keperluan terkait dengan perjalanan dagang tersebut, pedagang Mekah mengadakan kesepakatan perjanjian dan membayar semacam pembayaran pajak jaminan keselamatan perjalanan bagi kabilah-kabilah pada wilayah yang dilewati, untuk melindungi kabilah mereka pada rute perdagangan yang dilalui. Sebaliknya, para pemuka kabilah-kabilah tersebut menerima dengan rela dan tanggung jawab, sebab warganya juga berkepentingan untuk mengunjungi kota Mekah untuk berhaji setiap tahun, sehingga terjadi layanan timbal balik dengan pemuka Quraisy. Salah satu perdagangan
Yang paling penting dan terkenal pada waktu itu perdagangan anggur, di mana tempat-tempat penjualannya selalu terbuka sepanjang waktu dan terdapat berbagai dan macam jenis anggur yang dipergunakan. Pertanian. Yang kedua merupakan pertanian. Sumber-sumber sejarah menunjukkan jumlah daerah pertanian terkenal di Jazirah Arab. Selain di Yaman, juga ada Al-Yamamah di wilayah perdesaan Mekah, Tihama, Taif, Yastrib, Madinah sekarang, dan Asir merupakan daerah pertanian yang subur. Taif terkenal dengan daerah penghasil bermacam buah dan madu, sementara Yastrib merupakan sebuah oasis yang luas dan makmur, terkenal dengan kurmanya. Bangsa Arab menggunakan lembu, unta, keledai untuk membajak lahan pertanian, mengalirkan air dari sumber air yang besar untuk mengaliri lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Negeri Yaman misalnya, terkenal dengan bangunan bendungan dan sistem irigasi yang sangat maju. Negeri Yaman, Oman, Hadramaut, Al-Yamamah, dan Tihamah, Taif, serta Yastrib adalah daerah-daerah yang memproduksi hasil-hasil pertanian yang memenuhi pasar-pasar di semenanjung Jazirah Arab. Para petani Taif mengimpor bibit pohon berbagai buah-buahan dari negeri Syam. Hal itu menunjukkan tinggi volume transaksi perdagangan antara para pedagang di semenanjung Jazirah Arab. Jazirah Arab juga terkenal karena daerah ini banyak dilakukan pengembalaan, peternakan, dan industri susu. Selain itu juga penyamakan kulit. Adapun penduduk Mekah dengan kondisi wilayah yang tandus tanpa sumber air dan tidak ada tumbuhan-tumbuhan, maka mereka tidak sebagai petani. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. 3 bulan lamanya selama Al-Syahuru Al-Haram merupakan masa damai. Selama itu juga diharamkan berperang, menjadikan pasar-pasar Arab seperti Ukan, Zi Al-Majaz, Madinah, dan lainnya ramai dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan transaksi perdagangan. Sedangkan dalam kegiatan industri hanya pada kesenian tenunan samaan kulit hewan hanya pada masyarakat Yaman, Iran, dan pinggiran negeri Syam. Namun demikian memang di beberapa kawasan Jazirah Semenanjung Arab terdapat semacam aktivitas bercocok tanam, membajak sawah, dan berternak kambing. Dan seringkali harta benda tersebut dapat menjadi sasaran atau penyebab peperangan yang mengakibatkan kesengsaraan pada masyarakat. Di Mekah bermula dari Hashim yang dikenal sebagai orang kaya dan bangsawan besar, sebagai orang pertama yang menyediakan al-sarid, semacam roti yang diremukkan kemudian disiram kuah, merupakan makanan paling mahal di kalangan mereka bagi para jamaah haji. Nama aslinya adalah Amr. Dinamakan Hashim karena pekerjaannya yang meremuk-remukkan roti tersebut, sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Dia juga yang membuat tradisi melakukan 2 perjalanan niaga di musim dingin ke wilayah Yaman dan musim panas ke Syam. Ia juga yang memegang tanggung jawab atas penyediaan air minum dan penyediaan makanan untuk jamaah haji. Hal ini termasuk dalam tugas dalam pengurusan Ka'bah. Sepeninggalan Hashim, tanggung jawab tersebut diserahkan kepada saudaranya Al-Muttalib bin Abdul Manaf, yang karena sifat kedermawaannya dikenal dengan sebutan Al-Fayyad oleh masyarakat Quraisy. Kemudian setelah ia mengetahui bahwa Hashim mempunyai anak di Yastrib bernama Syaibah alias Abdul Muttalib yang berumur sekitar 7 atau 8 tahun saat itu, maka ia pun segera menjemputnya di Yastrib untuk dibawa dan hidup di Mekah bersama keluarganya. Sesampainya di Mekah, penduduk berteriak menyambut kedatangan mereka berdua dan mengira Syaibah adalah hamba atau budak. Maka dari kejadian tersebut, orang memanggil Syaibah dengan nama Abdul Muttalib atau hambanya Abdul Muttalib.
Kemudian ia menjadi pengganti Abdul Muthalib untuk memegang tanggung jawab urusan Ka'bah. Terkait dengan ini juga terdapat perebutan tugas dan tanggung jawab oleh Naufal, saudara Abdul Muthalib atau paman Syaibah, yang kemudian dibela oleh Bani Al-Najjar dari Yastrib pihak ibunya. Sehingga jabatan tersebut tetap di tangan Abdul Muthalib alias Syaibah. Dengan demikian bahwa Muhammad Rasulullah memang dari keturunan pemuka Quraisy, karena beliau adalah cucu dari Abdul Muthalib tersebut, yang juga dimusuhi oleh paman beliau, seperti Abu Lahab dan lain-lain suku Quraisy. Selanjutnya yang ketiga, industri. Penggunaan problem pokok ekonomi dan mewujudkan masyarakat sejahtera minimal dengan memenuhi standar hak dasar kebutuhan ekonomi. Islam sebagai sistem yang mengatur cara hidup secara komprehensif memiliki suatu konsep prioritas pembangunan. Sektor produksi kebutuhan dasar hidup manusia mengacu pada kaidah al-daruriyat al-khams dan mengarah kepada pemerataan distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Dua kata kuncinya yaitu pembangunan dan hak dasar kebutuhan ekonomi. Peperangan dan invasi menjadi industri pembuatan senjata dan peralatan perang lainnya seperti pedang, alat industri keluarga seperti sofa, menjahit, dan tempat pemotongan hewan, industri minuman khamar, pengobatan hewan, ternak, kuda dan unta, menyanyi, musik, daerah Taif, dikenal dengan industri kulit, industri alat militer, sementara Yasrib pada masa Jahilah dikenal dengan industri artefak, senjata dan batu besi. Yang keempat, peperangan dan invasi. Kabilah-kabilah Arab Jahiliyah terkenal dengan sifat persaingannya, permusuhan dan fanatisme. Selain cemburu, biasanya terjadi pertumpahan darah kaum perempuan dan uang harta perampasan menjadi sumber ekonomi penting. Kebanggaan kaum pemuda dan sebagai indikator ekonomi yang paling penting jika membawa pedang dan ikut serta berpartisipasi dalam peperangan. Karena itu setelah kedatangan Islam yang menetapkan hak-hak kaum perempuan dan anak laki-laki terkait dengan hak harta waris, mereka tidak setuju dengan pembagian tersebut sebab mereka tidak ikut dalam peperangan. Ini berarti bahwa membawa pedang dan mengumpulkan harta rampasan merupakan indikator paling penting terkait dengan aturan dan ketentuan distribusi warisan. Dengan demikian, perempuan tidak mendapatkan warisan dan hak-hak ekonomi sosial lainnya. Selanjutnya, metode Rasulullah dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi. 1. Mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dan ditetapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Beliau sendiri sebagai sosok pedagang handal yang paling mengerti dan memahami banyak hal terkait berbagai rahasia dan permasalahan dalam transaksi perdagangan yang menyebabkan timbulnya dampak negatif atas masyarakat umum. Kemudian berkenaan dengan larangan melakukan kecurangan, pemalsuan, kelicikan, dan segala jenis eksploitasi untuk memperoleh laba berlipat dengan mengambil kesempatan dari kebodohan atau ketidaktahuan pembeli atas barang atau jasa yang sebenarnya. Selain itu juga dalam hal kebijakan beliau menetapkan berbagai ketentuan dalam jual beli dan muamalat. Larangan perilaku riba, qahar, atau segala praktek transaksi jual beli yang bersifat ketidakpastian merupakan faktor-faktor yang menopang terciptanya kestabilan pasar-pasar. Stabilisasi jiwa para pelaku pebisnis dan menurunkan tingkat kezaliman dan eksploitasi dalam aktivitas perdagangan. Hal ini yang memberikan dampak positif bagi peningkatan penyerapan kerja dan sebaliknya menurunkan angka pengangguran yang selanjutnya mendorong percepatan laju kegiatan perekonomian. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah dalam hal kebijakan keuangan, pengontrolan akurasi timbangan, berat mata uang, logam emas atau perak, alat takaran dan ukuran sesuai syariat sebagai faktor-faktor yang punya kontribusi
dalam menanggulangi banyak hal dari ketidakstabilan pasar. Selain itu juga larangan segala bentuk monopoli, menumpuk barang dagangan untuk menaikkan harga komoditi di pasar, dan segala kegiatan perilaku yang membahayakan perekonomian. Hal ini yang membantu dalam mengarahkan pembangunan perekonomian pada aktivitas perdagangan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Karakter dan etika Islam seperti inilah yang menjadikan Islam tersebar ke sebagian besar wilayah yang disinggahi oleh pebisnis Muslim pada abad berikutnya, khususnya negeri-negeri di Asia Timur. 2. Menganjurkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. Dalam banyak hadis Rasulullah menganjurkan kegiatan aktivitas bercocok tanam, salah satunya dengan hadis yang artinya, seorang muslim yang menanam pohon yang menghasilkan buah, kemudian dimakan burung, manusia atau hewan, maka hal tersebut merupakan sedekah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, jika tiba hari kiamat dan di tangan kamu sekalian memegang bibit, maka hendaklah orang tersebut menanamnya. Selanjutnya kebijakan Rasulullah dalam mempersiapkan tenaga kerja pemuda. Rasulullah menjadikan diri beliau sebagai model untuk dicontoh oleh para sahabat dalam pencapaian ketenangan jiwa dan melepaskan diri dari tuntutan dunia dan kemewahannya. Beliau mencontohkan kesabaran dan ketabahan yang sangat sulit dicapai oleh manusia biasa, seperti sejak kedatangan di Madinah selama 3 hari berturut-turut, keluarga Muhammad SAW tidak mendapatkan makanan roti gandum. Hal seperti inilah seringkali dialami Rasulullah SAW, apalagi ketika pada masa sulit dan krisis akan makanan. Apa yang dilakukan beliau bukan berarti beliau tidak memiliki keberuntungan materi dunia, sebab 1/5 dari harta rampasan perang merupakan haknya, kan tetapi beliau bagi-bagikan kepada umat Islam di Madinah. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Seperti dijelaskan di atas, para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karena Nabi Muhammad SAW berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlul sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. Bekerja sama dengan yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. 5. Bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama kurma dengan berbagai jenisnya. 6. Setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Selanjutnya ke-7, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah yang
hingga saat ini masih beroperasi. Untuk keperluan itu, Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai sebagai lokasi yang strategis. Kemudian Nabi memberikan garis batas-batasnya dengan kain. Kemudian menentukan lokasi bagian dalam pasar untuk menjual barang atau komodi yang diperjualbelikan, seperti ternak, bahan makanan, dan sebagainya. Nabi bersabda, inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan menetapkan pajak atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp, serta absennya terdapat di grup WhatsApp juga. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.